warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah ya. Jangan pada tidur ya. Walaupun jam ibu masuk di jam siang. Karena sesudah istirahat pasti kalian udah pada ngantuk nih. Kalau udah siang jam segini ya, udah mau pulang ya. Oke. Bukunya disiapin dulu. Udah disiapin semuanya bukunya. Kalau sudah, buku paketnya dibuka. Dan ibu mohon untuk buku pelajaran sebelumnya tolong dimasukkan ke dalam tas masing-masing. Oke? Sudah? Kalau sudah, ibu mau tanya, hari ini yang tidak berangkat siapa? Rini Damayanti. Rini kenapa ya? Setiap pelajaran ibu kok kayaknya nggak ada terus. Ini anaknya sering sakit-sakitan atau bagaimana? Gimana? Apa ya? Oh, anaknya sakit ya? Pas sering sakit gitu. Oh. Sekarang ada suratnya nggak? Sakit hari ini ada suratnya nggak? Baik-baik. Kalau kita lanjut ya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai bab 2, yaitu sistem dan dinamika demokrasi Pancasila. Ada yang udah baca tadi malam tentang bab 2 ini? Hah? Belum dibaca. Banyak itu ya, banyak PR ya. Usahakan kalau semisal kita ada materi atau pelajaran yang bakal kita jalani besoknya, itu materinya kita baca-baca dulu. Jadi nanti semisal ditanya sama gurunya itu kita bisa jawab gitu, dan kita paham. Terus apa yang kita nggak paham bisa ditanyakan gitu. Baik, oke. Nanti kalau ada pelajaran apa-apa kita bisa lakukan tadi saran dari ibu. Baik. Oke, berhubung belum ada yang baca, sudah dibuka belum buku paketnya? Ya, dibuka halaman 36. Baik. Di situ ada gambar tentang pencoblosan pemilu, tentang musyawarah desa, tentang rapat. Jadi, apa yang kalian ketahui tentang demokrasi? Demokrasi itu apa sih? Ada yang tahu? Apa? Pemerintahan, ya. Terus? Apa? Oh, baik. Ibu jelaskan ya. Demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani. Demos yang artinya rakyat dan kratri atau kratos artinya pemerintahan. Jadi demokrasi adalah pemerintahan rakyat. Pemerintahan rakyat yang seperti apa? Kenapa kok pemerintahan rakyat? Pasti kalian bertanya-tanya mengenai itu kan? Kenapa sih Bu? Kok pemerintahan rakyat? Kenapa enggak pemerintahan pimpinan atau pemerintahan presiden atau pemerintahan DPR? Kenapa nggak seperti itu Bu? Ada kan yang bertanya-tanya? Kok pemerintahan rakyat? Kenapa? Karena dalam suatu negara demokrasi, rakyat memiliki peranan tertinggi di dalamnya, atau kekuasaan tertinggi di dalamnya itu di tangan rakyat. Kita rakyat memilihkan atau memilih anggota DPR, memilihkan, terus memilih presiden juga itu rakyat ikut serta di dalamnya kan. Dan itu juga kayak DPR
DPRD dipilih oleh rakyat untuk mewakili rakyat. Mewakili seperti apa? Mewakili suara mereka, mengapresiasi suara mereka, agar apa? Agar suara mereka didengar. Contoh, di daerah A ada Dewan Perwakilan daerahnya mengusulkan, di daerah A ada jembatan yang putus, gitu kan. Nanti diusulkan DPR mengapresiasi suara rakyat, keluhan apa yang ada di rakyat. Tuh. Tadi demokrasi udah kan? Dari bahasa apa? Ya betul, dari bahasa Yunani. Yaitu dua kata apa? Demos dan krateri atau kratos. Oh, anak-anak muda. Mengenai demokrasi sudah. Terus ada yang tanyakan nggak? Udah jelas? Apa gimana? Perlu ibu jelaskan lagi? Sudah. Menurut Abraham Lincoln, demokrasi itu pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Coba dibaca, kan di situ ada. Ya, nah kan? Abraham Lincoln itu menyampaikan pendapatnya bahwa demokrasi itu berasal dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Emang untuk kesejahteraan kita semua. Selanjutnya, hakikat demokrasi tadi udah ya, mengenai makna demokrasi yang tadi sudah ibu jelaskan. Demokrasi pemerintahan, lebih kalau kalian ingin lebih kan gitu, kalian ingin ya dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itulah demokrasi. Sering kan kalian melihat demokrasi yang ada di lingkungan kita? Misalnya saja kita memilih ketua RT, itu kan dengan cara berdemokrasi. Di lingkungan kelas nih, di dalam kelas memilih ketua kelas, itu juga salah satu contoh dari demokrasi. Mudah? Ada yang kurang paham mengenai demokrasi? Kalau sudah, ibu lanjut mengenai tadi sudah membahas mengenai makna demokrasi. Sekarang kita akan membahas mengenai klasifikasi demokrasi. Klasifikasi demokrasi dibagi menjadi berapa coba? Ibu pengen tanya. Ada yang tahu jawabannya? Iya, siapa? Nanti ibu kasih poin kalau kalian bisa jawab. Nanti ibu kasih poin. Dan ya nanti kalau ada yang bisa jawab, ibu kasih poin. Oke. Ada yang bisa jawab? Klasifikasi itu menjadi berapa? Di situ ada, coba baca aja. Soalnya kak, dibaca dulu. Ya, dibagi menjadi 3, benar. Berdasarkan titik berat perhatiannya, terus berdasarkan ideologi, terus lanjut berdasarkan proses penyaluran kehendak rakyat. Pinter. Bangun nih. Tuh. Abdul, kepalanya jangan nyender terus ke meja. Kamu dong nanti kalau ada kan? Ya, oke, udah. Tadi sudah mengenai klasifikasinya yang terbagi menjadi 3. Nanti kalian baca. Terus prinsip-prinsip demokrasi. Prinsip-prinsip demokrasi menurut siapa? Maryam Budiarjo dalam bukunya itu terbagi menjadi 6. Apa? Itu coba belajar baca. Artinya apa? Sama dibaca. Coba ibu pengen tahu yang namanya Lela. Ya Lela, tolong. Maksud dari menyelesaikan perselisihan dengan damai dan secara berlembaga. Coba seperti apa?
menyelesaikan masalah dengan damai dan secara lembaga. Gimana? Iya bener. Contohnya itu kayak rapat-rapat. Contoh ada undang-undang baru. Kalau di pemerintahnya ada undang-undang baru, kan itu direvisi, dirapatkan secara damai. Gimana baiknya? Apakah itu merugikan rakyat atau tidak? Seperti itu. Bagus Lela ya. Tulis Lela berhasil menjawab. Lela. Selanjutnya menjamin, biar cepet ya, menjamin ketersenggaranya perubahan secara damai dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Dalam suatu masyarakat yang sedang berubah. Yang ketiga, menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur. Apakah negara kita sudah menjalankannya? Menyelenggarakan pergantian pimpinan secara teratur? Sudah. Berapa tahun sekali? Ayo, berapa tahun sekali? Masa gak ada yang ngerti sih? Berapa tahun sekali coba? Berapa tahun? Iya, 5 tahun sekali. Baik, tuh 5 tahun sekali ada yang namanya pemilu. Terus membatasi pemakaian kekerasan sampai minimum. Jadi dalam berdemokrasi kita itu bisa menyalurkan semua suara kita, apresiasi kita, asal apresiasinya itu yang baik, tidak melalui kekerasan. Negara demokrasi itu kita bebas menyalurkan pendapat. Kalau kita ada sesuatu hal yang kayaknya ini keputusan ini merugikan rakyat, jadi kita bebas menyalurkan pendapat kita. Kalau ini tuh nggak baik, itu dalam cara yang benar, bukan cara yang kekerasan, entah itu fisik ataupun apa gitu, nggak boleh pakai kekerasan. Oke? Yang kelima, mengakui serta menganggap wajar adanya keanekaragaman. Apakah negara kita beraneka ragam? Tentu, dari Sabang sampai Merauke, dari logat Sunda, logat Jawa, logat Melayu. Kita itu masyarakat yang beraneka ragam, baik suku, budaya, warna kulit, semuanya kita itu beragam. Kita tuh seharusnya bisa bersyukur hidup di negara seperti negara kita ini, karena kan udah tahu kan kalau negara kita itu kaya akan rempah-rempah. Apa sih tujuan Belanda datang ke Indonesia untuk menjajah Indonesia? Apa sih tujuan Jepang datang ke Indonesia lalu menjajah Indonesia? Itu karena negara kita itu negara kaya akan rempah-rempah, kaya akan hasil pangan yang melimpah dari laut. Semuanya itu negara kita negara kaya. Kalian itu harus bersyukur, pinter. Ibu mau tanya, contoh dari demokrasi Pancasila di lingkungan keluarga itu misalnya apa? Ada yang bisa jawab? Ada nggak? Contoh demokrasi di lingkungan keluarga. Satu aja yang pengen tahu. Kalau kalian paham, apa? Betul, ini betul, kamu itu betul, bagus. Nggak salah, itu benar. Contoh demokrasi di lingkungan keluarga itu menentukan tempat rekreasi juga itu demokrasi di lingkungan keluarga ya. Itu salah satu demokrasi. Betul, baik. Kalau di lingkungan masyarakat, di lingkungan kita, di lingkungan masyarakat tempat kita tinggal apa? Jawab angkat tangan dong kalau jawab yang nggak cuma terus nggak ngerti, bukan nggak denger kan? Coba apa? Pintar. Masyarakat itu seperti pemilihan Karang Taruna. Bagus Suryo, pintar Suryo. Jawab Suryo. Lalu di lingkungan sekolah apa? Coba ibu mau tanya ini yang dari tadi diem-diem terus merhatiin ibu ngomong kagak? Coba ya. Coba memperhatikan ibu ngomong nggak? Coba atas nama Effendi, kamu demokrasi di lingkungan masyarakat itu seperti apa? Ya Effendi, kamu
bangun, makanya jangan tidur terus. Dari tadi ibu perhatiin kamu naruh kepala di atas meja terus. Apa ini? Oh, gak ngerti. Tanya ke Soleh kamu malah. Kamu Effendi yang ditanya, jangan tanya ke temennya, jangan tanya ke Soleh. Apa? Iya, pinter Soleh, jadi dia ternyata anaknya juga soleh ya. Dia merhatiin ibu ngomong dari tadi. Oke. Ya benar. Salah satu contoh demokrasi di lingkungan masyarakat adalah pemilihan ketua karang-taruna. Setelah Ibu jelaskan tadi mengenai demokrasi dan makna-makna demokrasi, Ibu minta tolong untuk kalian mau Ibu tentuin kelompoknya apa bagi kelompok sendiri. Ibu tanya. Hah? Bagi sendiri. Apa? Oh, kalau bagi sendiri katanya nggak adil. Ada yang pintar sama pintar, yang kurang sama yang kurang gitu. Baik, kalau ada maunya kayak gitu, coba hitung dari sana. Ibu bagi jadi 3 kelompok aja. 1, 2, 3, balik lagi ke nomor 1, 2, 3. Nanti kalau kalian nomornya sama, itu kelompok kalian, oke? Baik, kita lanjut. Oke, terus selanjutnya ya udah. Sekarang kumpul ke kelompoknya masing-masing. Yang 1 ikut ke 1, yang 2 ikut yang kedua, yang ketiga ikut yang ketiga. Ya, pindah ke kelompoknya. Sudah? Baik. Sekarang kalian buka buku yang halaman 38. 38 di situ ada puisi karya Taufik Ismail, judulnya Demokrasi Kebun Binatang. Ibu tugaskan ke kalian agar tugas itu dijadikan tugas kelompok, lalu dikumpulkan paling lambat minggu depan di pertemuan Ibu yang ke jam 1 dan 2 ya. Itu 1 dan 2 kalian harus mempresentasikannya di depan kelas. Ibu tolong tugasnya itu mengevaluasi puisi karya Taufik Ismail yang judulnya Demokrasi Kebun Binatang. Kalian menganalisis, mengevaluasi. Ada yang belum jelas mengenai tugas? Ya, siapa? Ya, tugasnya itu kalau gini, Cindy. Tugasnya itu kalian menganalisis itu mengenai apa, terus itu berkisah tentang apa gitu. Ada hubungannya nggak tentang demokrasi gitu? Pasti ada dong ya, ada. Ya nanti kalau jam pertama Ibu datang harus udah ada di depan Ibu. Ketikannya ya, diketik aja, terus nanti di print. Nanti lembarannya kasih ke Ibu 1 buat kopiannya ya, kasih ke Ibu 1 buat Ibu ya. Terus yang satunya lagi buat kalian presentasi di depan gitu. Ya, paling lambat itu diusahakan itu kerja sama kelompok ya. Jangan sampai nggak kerja sama kelompok. Kalau ada yang nggak ikut ngerjain tugasnya, bilang namanya dicoret aja, dicoret nggak usah. Biar dia tahu, biar dia bertanggung jawab gitu. Kalau paham mengenai tugasnya dan tidak ada pertanyaan lagi, Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.